Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iza Yumna Pertiwi. Saya dari jurusan Administrasi Publik. Kali ini saya akan membuat video dengan menjawab 3 pertanyaan mengenai manajemen aset. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen aset. Stay tune ya, let's go. Yang pertama, mengapa penting mempelajari manajemen aset? Karena manajemen aset merupakan sumber daya yang strategis yang dimiliki oleh suatu negara, suatu daerah, atau suatu organisasi bahkan pribadi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa aspek mengapa kita penting mempelajari manajemen aset. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset, di mana aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan organisasi dan tidak menjadikan aset yang mengganggu. Yang kedua yaitu menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset, karena seluruh aset tercatat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan aset. Melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, aset akan terjaga dan terpelihara. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan yang tepat, terutama dalam perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset. Dan yang keempat yaitu meningkatkan nilai ekonomi aset, di mana aset dapat memberikan manfaat finansial maupun sosial secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu realita di lapangan. Seringkali kita jumpai kasus salah urus aset. Itu seringkali berawal dari salah kelola aset, di mana pengelolaan aset merupakan fondasi utama dalam seluruh siklus kehidupan aset. Ketika tahap perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasan tidak dilakukan dengan baik, maka berbagai permasalahan akan muncul dan berujung pada salah urus aset. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu inventarisasi aset yang tidak akurat, di mana banyak aset yang tidak tercatat, data aset tidak sesuai kondisi lapangan, atau terjadi duplikasi pencatatan. Yang kedua yaitu administrasi dan dokumentasi yang lemah, seperti tidak lengkapnya bukti kepemilikan, sertifikat tanah, atau bahkan dokumen legal lainnya yang menyebabkan sengketa aset. Yang ketiga yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian, sehingga aset rentan disalahgunakan, dialihkan, atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang keempat, perencanaan kebutuhan aset yang tidak tepat menyebabkan pengadaan aset tidak sesuai kebutuhan dan berpotensi menjadi aset yang terbengkalai tanpa memiliki nilai fungsi ekonomi. Yang ketiga, untuk menuju good governance aset daerah ada 3 langkah utama. Yang pertama yaitu inventarisasi aset, di mana ini adalah proses pendataan, pencatatan, dan identifikasi seluruh aset daerah secara sistematis. Kegiatan ini mencakup pengumpulan informasi mengenai jenis aset, jumlah, lokasi, kondisi, nilai, dan status kepemilikan aset. Tujuan inventarisasi ini adalah mengetahui jumlah dan kondisi aset sebenarnya, menciptakan basis data yang akurat. Yang ketiga, memudahkan pengawasan dan pengendalian aset. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. Inventarisasi yang baik akan menghasilkan informasi aset yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu legal audit. Legal audit ini merupakan pemeriksaan terhadap aspek hukum aset daerah untuk memastikan adanya kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan aset. Kegiatan legal audit ini meliputi yang pertama yaitu verifikasi dokumen kepemilikan aset. Yang kedua yaitu pemeriksaan sertifikat tanah dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, identifikasi aset yang bermasalah secara hukum. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa atau klaim pihak lain terhadap aset daerah. Legal audit ini penting dilakukan untuk melindungi aset daerah dari risiko kehilangan, penguasaan ilegal, maupun sengketa hukum yang dapat merugikan pemerintah daerah. Langkah yang ketiga yaitu optimalisasi aset. Optimalisasi aset ini merupakan
berupaya memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan aset sesuai fungsi dan kebutuhan organisasi, kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, sewa, pinjam pakai atau bentuk pemanfaatan lainnya yang sesuai ketentuan, dan penghapusan aset yang sudah tidak produktif dan pengalihan aset yang lebih bernilai guna. Tujuan dari optimalisasi aset ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan aset, mengurangi aset yang menganggur, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah. Ketiga langkah tersebut merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, dan berorientasi pada prinsip good governance. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.